saya Sifri Nizar Fathiyasina dari kelas 2C, Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul Penerapan Standar Asuhan Pediatrik Berbasis Bukti. Nah, artikel ini sendiri berisi mengenai latar belakang, permasalahan, data penyebab, analisis, solusi, dan juga terakhir itu pembahasan. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama itu ada latar belakang. Perawatan anak itu merupakan tantangan yang sangat besar karena anak memiliki kondisi fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa dan biasanya jauh lebih rentan. Nah, oleh karena itu, praktik berbasis bukti ini menjadi sangat penting. Dalam 20 tahun terakhir, sudah banyak clinical practice guidelines atau CPG yang dibuat, seperti pedoman pelepasan ventilator, lalu tata laksana sepsis pediatrik, pencegahan infeksi luka operasi, hingga supportive care untuk anak dengan kanker. Semua guidelines ini terbukti mampu menurunkan angka kematian, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan efisiensi sistem layanan. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak sekali kesenjangan yang cukup lebar antara penelitian dengan praktik klinis sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada permasalahan. Masalah terbesar dalam penerapan standar asuhan pediatrik berbasis bukti ini adalah rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap guideline. Meskipun pedoman sudah sangat jelas dan disusun berdasarkan bukti terbaru, kenyataannya banyak tenaga medis yang tidak menggunakannya secara konsisten. Kondisi ini biasanya dapat berakibat serius, misalnya meningkatkan resiko komplikasi, infeksi rumah sakit, lalu perpanjangan lama rawat, hingga angka kematian anak yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga tadi itu ada data penyebab. Beberapa penyebab rendahnya penerapan EBP ini di rumah sakit anak itu antara lain yang pertama kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan. Banyak sekali tenaga medis yang belum mendapatkan pelatihan optimal terkait guideline. Kedua itu ada hambatan organisasi dan sistem. Seperti beban kerja yang sangat tinggi, jumlah staf yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari manajemen. Ketiga, ada budaya kerja yang belum berbasis bukti. Sebagian tenaga kesehatan itu masih lebih percaya dengan pengalaman lama dibanding dengan guideline baru. Lalu yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya seperti fasilitas, alat medis, maupun logistik yang tidak memadai. Dan terakhir ada resistensi terhadap perubahan. Sebagai tenaga kesehatan, menganggap guideline baru itu justru sebagai penambah beban kerja. Nah, untuk yang keempat itu ada analisis. Jika ditinjau lebih mendalam, hambatan dalam implementasi EBP dapat dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama itu aspek individu tenaga kesehatan, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap menentukan apakah guideline itu bisa dijalankan. Tanpa pelatihan, guideline itu hanya jadi dokumen yang tidak terpakai. Kedua, ada organisasi. Lemahnya sistem mutu, keterbatasan staf, dan kurangnya kepemimpinan itu membuat guideline sulit sekali diterapkan secara konsisten. Dan ketiga atau terakhir itu ada aspek budaya kerja. Budaya berbasis pengalaman lebih dominan dibandingkan budaya berbasis bukti, sehingga guideline yang hanya yang dianggap sebagai anjuran bukan sekedar standar yang wajib. Yang kelima itu ada solusi. Untuk solusi ini, untuk meningkatkan beberapa penerapan standar asuhan pediatrik berbasis bukti itu ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pelatihan dan juga pendidikan berkelanjutan. Seperti mengajarkan workshop, seminar, maupun pelatihan rutin terkait dengan guideline terbaru. Lalu ada penguatan sistem mutu dan juga monitoring, audit,
evaluasi serta memberikan umpan balik terhadap tenaga kesehatan. Lalu ada lagi dukungan kepemimpinan. Nah, pimpinan rumah sakit itu harusnya lebih aktif mendorong budaya kerja berbasis bukti, termasuk menyediakan sumber daya dan insentif. Lalu ada kolaborasi interprofesional antara dokter, perawat, apoteker, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Harusnya itu dapat bekerja sama agar guideline itu dapat diterapkan secara menyeluruh. Lalu yang terakhir itu ada adaptasi terhadap guideline ke konteks lokal, seperti menyesuaikan pedoman dengan kondisi rumah sakit, fasilitas yang tersedia, serta karakteristik dari pasien. Nah, untuk yang terakhir itu ada pembahasan. Nah, secara keseluruhan, penerapan standar asuhan pediatrik berbasis bukti itu merupakan strategi penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan juga kualitas layanan kesehatan anak. Keberhasilan dari implementasi itu tidak hanya bergantung pada adanya guideline, tetapi juga pada kolaborasi antar profesi, pelatihan rutin, sistem monitoring yang baik, serta budaya kerja yang mendukung. Jika semua faktor ini dapat berjalan secara bersamaan, kesenjangan antara penelitian dan juga praktik bisa dipersempit. Dengan begitu, pelayanan anak dapat menjadi lebih aman dan juga efektif, serta berkualitas, sekaligus dapat menurunkan angka komplikasi dan moralitas pada anak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Bye-bye.